Oke, selamat pagi Sobat Adiskor. Jumpa lagi bersama saya Ayu Ahmad Hidayah dalam Bincang Santai Adiskor pada Jumat pagi hari ini, 12 November 2021 ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas suatu topik atau tema yang sangat menarik. Dan juga kita sudah kedatangan narasumber-narasumber yang spesial yang nantinya bisa kita tanya-tanya ya terkait topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tema solusi jitu agar pinjaman Anda disetujui ya. Nah, nanti kita bisa lihat apa saja sih tips-tipsnya gitu ya, dan apa saja kira-kira nanti triknya gitu ya, supaya pinjaman Sobat Adiskor bisa disetujui. Seperti kita tahu, dalam upaya memenuhi keinginan atau cita-cita yang memang kita dambakan gitu ya, menabung mungkin salah satu opsi yang bisa dipilih ya. Tapi apabila dananya tidak mencukupi, kita bisa mengajukan pinjaman atau kredit yang bisa membantu untuk mencapai cita-cita atau rencana yang sudah kita damba-dambakan selama ini. Nah, namun memang terkadang semua rencana itu memang tidak sesuai ekspektasi ya. Ada pinjaman yang diterima, tapi tidak sedikit juga pinjaman yang ditolak gitu ya. Nah, diskusikan dan kita bisa tanyakan apa kira-kira trik-triknya atau tips-tipsnya yang bisa kita berikan ya ke Sobat ID Score semuanya gitu ya. Nah, pada bincang santai kali ini kita telah kehadiran dua tamu spesial ini. Yang pertama ada Ibu Sandra Monica Terik, Division Head Unsecured Lending CC NPL Permata Bank. Dan juga yang kedua ada Pak Yohanes Arts Abimanyu yang merupakan Direktur Utama ID Score. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tema yaitu solusi jitu agar pinjaman Sobat ID Score bisa disetujui gitu ya. Nah, ini Pak Abi dan Bu Sandra sudah hadir. Selamat pagi Pak Abi, Bu Sandra. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ai. Selamat pagi, Bu Sandra. Selamat pagi, Pak Abi. Pagi ya. Selamat pagi. Sehat-sehat ya Pak Abi ya, Bu Sandra ya. Sehat, puji Tuhan. Sehat. Baik, Pak Abi. Oke, alhamdulillah. Oke, Pak Abi, Bu Sandra, pada pagi hari ini kita bincang santai, jadi kita santai aja. Boleh kalau mau sambil minum atau sambil ngopi atau sambil minum teh, silakan. Kita akan berdiskusi satu tema yang sangat menarik nih, Pak Abi, Bu Sandra ya, yaitu solusi jitu agar pinjaman kita disetujui. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan banyak orang ya. Kenapa sih sebenarnya pinjaman kita ditolak gitu ya? Kalau diterima sih mungkin orang sudah wajar lah ya, sudah tahu gitu ya. Tapi kalau ditolak ini karena apa? Mungkin nanti kita bisa diskusikan. Nah, kebetulan di sini ada dua orang narasumber yang menurut saya memang expert ya di bidang kredit atau pinjaman ya. Ada Bu Sandra dan juga Pak Abi. Nah, mungkin saya mau ke Bu Sandra dulu nih dari Permata Bank. Nah, Bu Sandra, kira-kira jenis pinjaman atau kredit apa saja sih yang ada di Permata Bank sendiri gitu untuk saat ini, Bu? Oke, baik. Jadi Permata Bank itu kami menyalurkan kredit itu ke segmen retail, segmen SME, dan juga segmen korporasi ya. Di segmen retail mungkin yang saya bahas ya, yang jadi topik kita pada pagi ini. Kita punya 3 produk pinjaman. Jadi kami punya kredit pemilikan rumah atau KPR ya, kemudian Permata KPA, kredit tanpa agunan, dan kami juga punya Permata Kartu Kredit yang jenisnya juga macam-macam ya, sesuai dengan segmennya. Oke. Nah, tapi selain 3 produk ini, kami juga melakukan penyaluran kredit untuk kredit kendaraan bermotor atau consumer durable goods, atau mungkin juga produk fintech yang pay later dengan bekerja sama dengan indirect consumer financing dengan multi finance ataupun fintech yang terkemuka. Jadi produknya cukup lengkap ya, baik yang sifatnya Permata punya produk sendiri yang kita salurkan langsung atau yang kita kerjasama dengan perusahaan lainnya, pembiayaan lainnya. Oke, jadi sangat lengkap ya untuk kredit individu ya, baik itu mau pemilikan kendaraan bermotor, rumah maupun untuk personal loan gitu ya, Bu Sandra ya. Betul. Nah, kalau untuk syarat-syaratnya apa aja nih Bu untuk pengajuan kredit di Permata Bank sendiri Bu? Oke, kalau syarat umum itu yang pasti kan warga negara Indonesia, gitu ya. Kemudian mempunyai identitas yang valid, dalam hal ini IKTP, ya. Kemudian mempunyai usianya usia produktif lah. Jadi di 21 sampai 55 tahun.
mempunyai Oke. pendapatan yang tetap dan berkesinambungan, ya. Kalau di Permata Bank juga pada khususnya itu kan dia mesti berdomisili atau bekerja di wilayah operasional Permata Bank. Tapi wilayah operasional Oke. kita juga sebetulnya cukup luas sih. Kami ada di 62 kota, ya. Lalu yang pasti juga riwayat kreditnya juga nanti catatan kreditnya mesti bagus, gitu ya. Lalu Oke. ya produk itu ada persyaratan khusus lainnya. Jadi kalau misalnya Permata KTA atau Permata tadi personal loan ya, Bapak bilang, atau misal kredit, ini kan unsecured loan gitu ya. Nanti itu juga ada minimal income yang nasabah mesti punya, yaitu saat ini tuh 3 juta per bulan, Pak. Oke. Oke, jadi itu syarat-syaratnya ya secara formal di Permata Bank. Mungkin saya mau ke Pak Abi dulu nih. Pak Abi, sebenarnya kalau kita mau mengajukan kredit ini buat Sobat ID Score di rumah nih ya, atau di mana aja ya, apa sih yang harus kita persiapkan nih Pak Abi? Iya, baik Mas Ai. Jadi memang kalau kita akan mengajukan kredit tentu kita harus melihat dulu ya, yang penting kebutuhan kita sebenarnya seperti apa. Ya kan, kebutuhan kita apakah tadi sampaikan bisa apakah untuk KPR, untuk kendaraan bermotor, ataupun untuk kebutuhan konsumtif lainnya seperti itu. Nah, kita harus tahu dulu kebutuhan kita ini seperti apa gitu ya. Karena bisa juga untuk kebutuhan untuk modal kerja dan sebagainya gitu. Jadi disesuaikan dulu dengan kebutuhannya dalam hal sebelum mengajukan pinjaman. Nah, berikutnya tentu kita juga harus mengetahui kemampuan kita seperti apa. Tadi juga disampaikan Bu Sandra kan ada beberapa minimum syarat ya yang harus dipenuhi, misalnya kalau ada penghasilan misalnya 3 juta seperti itu. Nah, jadi kita harus tahu dulu kira-kira penghasilan kita ini seperti apa. Nah, itu untuk mengetahui kira-kira rasio pinjaman dengan penghasilan kita ini sesuai atau tidak. Itu dulu seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui hal tersebut, tentu kita juga harus mengetahui kira-kira kita ini layak atau nggak layak sih ya untuk memperoleh kredit seperti itu. Nah, itu merupakan satu hal yang menurut saya juga itu harus diperhatikan. Artinya sebelum kita mengajukan kredit kita sudah mengetahui posisi kita sendiri gitu ya. Posisi kita sendiri, kita sudah melakukan assessment lah ya, tanda kutip seperti itu. Apakah kita layak atau tidak layak. Tadi beberapa contoh kebutuhan kita apa. Berapa jumlah yang akan kita mau pinjam. Kemudian berikutnya berapa penghasilan kita. Kira-kira rasio penghasilan dengan angsuran kita ini berapa. Nah, apakah kira-kira ini sudah mencukupi atau tidak. Nah, berikutnya lagi tadi kita ketahui dengan melakukan assessment seperti itu, kita juga sudah mulai mengetahui kita nih layak atau enggak sih sebelum mengajukan kredit ke lembaga keuangan atau misalnya ke perbankan. Itu salah satu contohnya Mas Ai. Oke, jadi itu yang harus kita ketahui dulu ya sebelum kita mengajukan kredit ya Pak Abi ya. Oke, mungkin saya kembali ke Bu Sandra dulu. Bu, untuk di Permata Bank sendiri, bagaimana nih Bu proses analisa dalam pengajuan sebuah kredit ini Bu? Oke. Kalau saya jelaskan proses analisa ya, mungkin saya mesti jelaskan mulai dari proses pengajuannya ya. Khususnya kalau misalnya contohnya Permata Kartu Kredit atau Permata KTA gitu ya. Karena dari proses pengajuan, proses verifikasi, validasi, proses pengecekan analisa kredit lainnya sampai dengan persetujuan kredit itu end to end itu sudah dibangun secara digital. Gitu ya. Itu yang kita sebut dengan semua prosesnya otomatis, yang kita sebut dengan straight through processing. Ya, jadi nasabah yang ingin mengajukan yang ingin mengajukan aplikasi personal loan atau KTA atau kartu kredit itu mengunduh saja aplikasi Permata Mobile X. Ini aplikasi mobile banking milik Bank Permata. Di situ pilih produk pinjaman yang diinginkan, diisi data-datanya, nanti KTP-nya juga di-attach di situ, gitu ya. Kemudian ada dilakukan pengambilan foto selfie. Nah, setelah lengkap itu datanya isi, langsung datanya diproses di sistem kami.
Nah, proses analisanya yang di dalam itu meliputi apa? Yaitu verifikasi atau validasi atas data-data yang nasabah masukkan tersebut, gitu ya. Tapi semua proses ini ditunjang oleh teknologi yang memadai, yang tadi saya bilang itu semua dilakukan secara straight through processing ya. Kemudian kami juga melakukan untuk foto selfie yang nasabah masukkan itu, kita tuh menggunakan teknologi face biometrik ya untuk mengecek foto selfie tersebut. Lalu kita juga mengecek aplikasi di Biro Kredit untuk melihat riwayat kredit nasabah. Termasuk di dalam proses ini adalah pengecekan ke internal database milik bank atau eksternal database. Nah, semua proses ini yang kemudian nanti sistem itu menentukan apakah nasabah ini layak mendapat kredit, bisa disetujui, dan berapa besar kredit limitnya. Jadi seperti itu tingkatnya. Jadi seperti itu ya secara gambaran secara umumnya ya Bu Sandra ya. Oke, saya kembali ke Pak Abi nih. Tadi Bu Sandra sempat menyinggung itu ada pengecekan kayak laporan historical credit atau mungkin skor kredit atau credit score ya Pak Abi ya. Nah, sebenarnya apa sih manfaat credit score ini Pak Abi dalam pengajuan pinjaman gitu atau pengajuan kredit kita Pak Abi? Iya, tadi disampaikan oleh Bu Sandra bahwa dari Permata Bank itu mengecek historisnya ya. Nah, manfaatnya jadi kita mengetahui, sebelumnya saya cerita dulu mengenai credit scoring gitu ya. Credit scoring yang dikeluarkan oleh Biro Kredit ID Score. Jadi credit scoring ini adalah suatu angka ya yang berupa perhitungan atas tentu saja menggunakan variabel-variabel algoritma yang dihitung dari data-data kredit individu ataupun calon debitur ataupun debitur. Nah, data-data kreditnya ini seperti apa? Jadi yang dilihat ini adalah variabel-variabel seperti riwayat pinjaman sebelumnya. Kemudian misalnya jumlah pinjaman sebelumnya. Dan juga dilihat lagi adalah misalnya ketepatan pembayaran. Ketepatan waktu pembayaran dan juga ketepatan jumlah pembayaran. Nah, variabel-variabel tersebut dihitung, dikalkulasi menggunakan suatu algoritma, menghasilkan suatu skor kredit. Skor kredit ini menunjukkan profil risiko seseorang, apakah layak atau tidak layak untuk mendapatkan kredit. Ya, tadi di awal saya sampaikan bahwa kita perlu melakukan assessment atas kelayakan kredit kita. Nah, salah satu cara melakukan assessment atas kelayakan kredit kita adalah melalui credit scoring. Nah, Bank Permata tadi sudah disampaikan oleh Bu Sandra melakukan pengecekan atas kelayakan kredit dari calon debiturnya. Salah satunya tadi mengecek ke Biro Kredit. Nah, Biro Kredit ini mengeluarkan kredit scoring tadi berdasarkan data-data tersebut. Jadi dengan adanya scoring tersebut, kita mengetahui profil risiko calon debitur. Scoring ini kalau di kami itu berkisar antara 250 sampai dengan 900 skornya. Semakin tinggi skornya, itu menunjukkan bahwa profil risiko seseorang itu rendah. Risiko seseorang itu rendah, artinya dia dari sisi riwayat kredit, terus dari sisi pembayaran, dari sisi ketepatan waktu, itu dihitung baik. Nah, dengan demikian tentu hal ini akan membantu calon debitur untuk lebih mudah mengajukan perkreditan ke lembaga keuangan, seperti itu. Nah, dengan melakukan pengecekan scoring ini kan kita jadi tahu nih, kita mungkin lebih pede ya jadinya ya. Kita lebih pede datang ke bank gitu ya. Nah, skor saya sekian misalnya. Nah, itu otomatis lebih buat calon debitur tentu lebih enak ya sebelum mengajukan kredit ke perbankan. Seperti itu Mas Ai. Oke, jadi itu ya manfaatnya kita mengecek kredit scoring kita ya sebelum kita mengajukan pinjaman misalkan ke Permata Bank gitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan sejuta umat nih, saya ke Bu Sandra nih. Kalau mungkin kredit kita atau pinjaman kita disetujui, mungkin itu kita udah happy-happy, kita nggak akan bertanya-tanya ya Bu Sandra ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kredit kita itu tidak disetujui nih, sebenarnya faktor apa nih yang menjadi pertimbangan Bu Sandra kredit kita atau pinjaman kita nggak disetujui gitu? Iya. Jadi sebetulnya dari pengecekan-pengecekan yang kita lakukan tadi, itu kita bisa lihat tuh kemampuan pembayaran nasabah tuh ada atau tidak untuk pinjaman yang dia lakukan. Profil karakternya tuh seperti apa terhadap kredit.
Jadi itu kan bisa dilihat dari riwayat kreditnya nasabah atas pinjaman-pinjaman dia yang sebelumnya, gitu ya. Kemudian kita sebagai bank kan kita juga punya data internal kita, ya, dengan jumlah nasabah kita yang cukup banyak. Itu juga menentukan nantinya. Jadi salah satu dari faktor itu, Pak Ai, itu yang bisa menentukan apakah nanti kredit ini bisa disetujui atau tidak disetujui. Oke, jadi itu ya yang menentukan kredit kita disetujui atau tidak nih. Tadi juga Pak Abi sempat menyinggung soal kredit scoring nih Bu Sandra. Nah, sebenarnya seberapa besar nih peran dari kredit scoring dan laporan historical kredit ini dalam analisa kredit nih Bu Sandra? Bisa dibilang sangat besar dan sangat penting ya. Karena kredit Oke. scoring dan termasuk juga riwayat kredit nasabah ini adalah suatu ukuran atau mungkin saya bilang suatu nilai yang menentukan nasabah ini, calon nasabah ini ya, kemudian tuh layak mendapat kredit atau tidak, gitu ya. Jadi Oke. tadi kayak saya ceritakan di depan, pada saat nasabah apply kan dia memasukkan data-data pribadinya. Oke. Kemudian bank melakukan analisa lanjutan dengan mengecek riwayat kredit nasabah ini. Nah, bank itu kemudian mengeluarkan skor. Tadi Pak Abi udah jelasin ya, skornya itu ada range-nya tadi kalau nggak salah 200 sampai 900. Di mana semakin tinggi skornya, semakin rendah profil risikonya. Jadi suatu ini sebetulnya bisa mempredik nanti kemampuan performance nasabah ini terhadap kredit ini di depannya nanti akan seperti apa. Nah, ini yang digunakan oleh bank atau saya juga percaya lembaga pembiayaan lainnya untuk menentukan apakah bisa disetujui atau tidak pinjamannya. Oke, jadi kredit scoring ini merupakan suatu instrumen yang sangat penting ya dalam pengajuan kredit nih. Karena sangat penting, saya mau tanya ke Pak Abi nih, bagaimana cara kita mengetahuinya Pak Abi untuk kredit scoring kita pribadi nih? Iya, Mas Ai. Jadi selama ini kalau kita mungkin sobat ID Score ataupun calon debitur selama ini bertanya-tanya gitu ya. Kalau misalnya tadi disampaikan, wah kredit saya ditolak, tapi kan saya nggak tahu nih sebenarnya dari lembaga keuangan sudah melakukan pengecekan ke biro kredit gitu ya, sudah tahu kira-kira kelayakan kreditnya seperti apa. Nah, tapi kan itu yang dilakukan oleh lembaga keuangan ya atau lembaga pembiayaan. Nah, sekarang kami sudah membantu masyarakat untuk dapat melakukan pengecekan secara langsung. Jadi kemarin di tanggal 10 November kami sudah meluncing suatu platform baru. Itu namanya adalah My ID Score. Nah, dengan platform ini, maka masyarakat ataupun calon debitur, calon nasabah itu bisa mengecek secara mandiri, secara langsung skor kredit scoring saya nilainya berapa. Nah, dengan seperti itu, maka debitur sebelum mengajukan kredit ke lembaga keuangan sudah tahu nih, oh ternyata tingkat kelayakan kredit saya itu sedemikian, misalnya seperti itu. Nah, dengan cara itu maka kita bisa mengetahui, kita bisa lebih yakin ataupun bisa memperbaiki kalau misalnya kredit scoring kita rendah gitu ya. Itu bisa diperbaiki. Dan kalau kredit scoring kita baik, tentu kita tadi sekali lagi kita bisa lebih pede. Nah, caranya adalah tinggal masuk ke halaman website itu www.myidscore.id ya, www.myidscore.id. Dari situ nanti kita bisa memasukkan akun gitu ya, membuat akun, memasukkan data-data kita, dan setelah melalui proses verifikasi juga, jadi kita ada verifikasi terkait dengan KYC gitu ya, apakah yang bersangkutan ini benar-benar orangnya gitu ya. Setelah itu maka kita akan kirimkan secara langsung, secara digital kredit scoringnya. Nah, dari situ calon debitur bisa mengetahui nih, oh riwayat kredit saya sebelumnya seperti apa, riwayat pembayaran saya seperti apa. Nah, kalau ada hal-hal yang masih kurang baik dari kredit scoringnya, misalnya ada pembayaran yang tertunggak, seperti itu, data-datanya atau ada data-data yang kurang baik gitu ya, nah itu bisa diperbaiki, seperti itu disampaikan. Nah, dan kalau ada yang belum dibayar ya tentu tinggal dibayarkan ke lembaga keuangan yang terkait, seperti itu, Mas Ai. Jadi itu ya, caranya mudah sekarang ya Pak Abi ya. Jadi setiap orang sudah bisa mengetahui kredit skornya masing-masing ya Pak Abi ya. Betul, sekarang sudah lebih mudah. Jadi tidak perlu khawatir lagi misalnya di lembaga keuangan nanti ditolak karena kelayakan kredit
ketidaktahuan, sekarang sebelumnya bisa dicek terlebih dahulu. Seperti itu, Mas Ai. Oke. Nah, selain untuk pinjaman, ada lagi nggak sih Pak Abi manfaat dari credit scoring ini sendiri? Banyak sebenarnya. Jadi sekarang credit scoring ini itu sudah bisa digunakan untuk berbagai aktivitas masyarakat ya. Sebagai contoh nih misalnya ya, kalau kita eh, mau menyewa misalnya ya, menyewa rumah gitu ya, atau menyewa apartemen gitu ya. Nah, yang melakukan penyewaan rumah itu gitu ya, itu bisa meminta credit scoring terlebih dahulu sebenarnya gitu ya, credit scoring dari calon penyewa. Nah, untuk Iya. mengetahui apakah calon penyewa ini benar-benar eh, layak nggak ya untuk menyewa rumah atau apartemen atau kantor dan sebagainya. Nah, Oke. selain itu credit scoring bisa juga dilakukan, digunakan untuk misalnya merekrut pegawai Oke. gitu ya. Merekrut pegawai. Sebelum kita melakukan merekrut pegawai, kita minta calon pegawai tersebut untuk menyampaikan credit scoringnya. Seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui Oke. sebenarnya yang bersangkutan ini dalam profil risikonya ya, profil kreditnya ini baik atau kurang baik seperti itu. Jadi ini bisa jadikan filter untuk kita melakukan assessment atas manajemen risiko. Manajemen risikonya bukan cuma manajemen risiko terkait dengan pinjaman, tapi berbagai Ya. manajemen risiko operasional yang lainnya seperti itu. Mm-mm. Oke, jadi sangat penting sekali ya, tidak hanya untuk kredit ya Pak Abi ya, bisa juga untuk nanti kaitannya dengan persewaan ya, sewa rumah misalkan atau tempat tinggal, atau juga itu ya, yang paling penting karir nih Pak Abi ya, kalau kita melamar kerja gitu ya, kalau misalkan dicek kredit scoring jelek mungkin bisa jadi nggak diterima gitu ya Pak Abi ya, karena dinilai mungkin kurang bertanggung jawab kali gitu ya Pak Abi ya, secara Untuk ininya ya, secara pribadinya strategi ya. keuangan kan harus Oke, dijaga saya ya, kembali. baik-baiknya seperti itu. Iya. Oke, saya kembali ke Bu Sandra nih, Bu Sandra. Nah, ini juga pertanyaan mungkin yang banyak ditanyakan orang-orang nih, Bu Sandra. Lalu bagaimana nih, Bu, tipsnya supaya peluang pinjaman kita disetujui itu lebih besar nih, Bu Sandra? Oke. Jadi saya rasa itu salah satunya solusinya tadi yang Pak Abi udah sampaikan ya. Karena memang riwayat Oke, kredit itu sangat penting. Jadi kalau memang bisa mengecek My ID Score sebelumnya untuk memastikan riwayat kredit saya itu seperti apa, itu tentu akan sangat membantu ya. Jadi pokoknya pastikan kita itu selalu mempunyai riwayat kredit yang baik, apapun pinjaman kita. Jadi apakah itu oke, pinjaman di bank atau pinjaman di multi finance atau pinjaman di fintech, kadang-kadang itu nasabah itu bukannya tidak mau bayar, kadang-kadang juga lupa. Apalagi juga kalau pinjamannya kecil. Tapi jangan lupa ini betul-betul mempengaruhi riwayat kreditnya dan nanti kredit skornya dia. Jadi oke, kedisiplinan pada saat mempunyai pinjaman tuh mesti ada ya supaya selalu pastikan deh riwayat kreditnya itu bagus gitu ya. Yang kedua, jadi pada saat mengajukan aplikasi itu kan ada data-data minimum ya dan iya, diminta sama bank sama dokumen. Nah itu disubmit sesuai dengan data yang benar dan lengkap. Dokumen-dokumennya juga karena pasti juga dokumennya tuh nggak terlalu complicated juga sih ya, jadi disubmit. Nah kalau ini semua udah ada, data udah ada, dokumen sudah lengkap, riwayat kredit bagus, itu pasti peluang pinjaman disetujui cukup besar sih, Pak Ai. iya. Oke, saya kembali ke Pak Abi. Tadi mungkin sudah dijelaskan ya sama Bu Sandra dan Pak Abi ya. Jadi memang credit scoring ini sangat penting. Tapi kalau bisa dielaborasi lagi Pak Abi, kira-kira memang seberapa penting nih kita membangun credit scoring yang baik ini Pak Abi ya? Apakah memang ini akan jadi suatu hal yang banyak digunakan di masa yang akan datang atau gimana nih Pak Abi? Iya, Mas Ai, betul. Jadi ini kita memang sangat penting sekarang ya, udah menggunakan atau membangun credit scoring kita. Karena nanti ke depan, credit scoring ini tadi saya sampaikan tidak saja digunakan untuk lembaga keuangan, tapi juga untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan kita. Mungkin kalau di Ya, negara lain yang sudah lebih advance gitu ya, lebih advance dari sisi penggunaan credit scoring, hal ini sudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, oke. jadi bagi khususnya misalnya bagi kita yang baru masyarakat gitu yang baru terjun ke dunia kerja, misalnya dari mahasiswa gitu ya, terus kemudian lulus masuk ke dunia kerja, nah itu sudah harus mulai membangun credit scoringnya. Bagaimana sebenarnya cara membangun credit scoring dari awal gitu?
yang paling mudah dilakukan itu adalah melalui kartu kredit, melalui aplikasi atau pembuatan kartu kredit. Itu adalah credit scoring kita yang, atau misalnya fasilitas kita yang pertama gitu ya. Fasilitas kita yang paling mudah untuk membangun credit scoring yang pertama adalah melalui kartu kredit. Gitu. Karena setelah kita memiliki kartu kredit gitu ya, biasanya baru masuk ke dunia kerja, kita sudah memiliki penghasilan, terus kita bisa apply kartu kredit. Nah, disitulah mulai kita membangun credit scoring kita. Nah, tapi tentu harus yang baik ya. Maksud saya memiliki kartu kredit itu juga apabila digunakan harus dibayar gitu ya. Itulah cara membangun credit scoring kita gitu. Nah, kemudian setelah itu kita nanti kalau credit scoring kita pelan-pelan dibangun gitu ya, nanti tentu akan lebih mudah kalau kita melakukan pengajuan kredit untuk hal-hal yang lain. Tadi misalnya untuk KPR ya, untuk kendaraan bermotor ataupun misalnya untuk KTA gitu ya, tentu akan lebih mudah karena historis kredit kita, riwayat kredit, riwayat pembayaran kita sudah dibangun sejak awal pada saat kita memiliki fasilitas kredit kita yang pertama, seperti contohnya tadi kartu kredit. Nah, ini yang harus kita sosialisasikan atau edukasikan kepada seluruh masyarakat bahwa kita sejak dini harus mulai membangun awareness atas credit scoring kita, membangun reputasi keuangan kita. Karena nanti ke depan bagaimanapun juga kita pasti mau tidak mau akan berurusan dengan perbankan ataupun dengan lembaga keuangan terkait dengan pengajuan kredit gitu ya. Pasti ada kebutuhan. Kita tidak tahu waktunya gitu ya. Kita tidak tahu waktunya, pasti ke depan akan ada kebutuhan untuk terkait dengan pengajuan pinjaman gitu ya. Karena pengajuan kredit ataupun kredit itu pasti berkolerasi dengan kebutuhan kita di masa yang datang gitu ya. Jadi harus sejak dini kita membangun reputasi keuangan kita agar nanti mudah misalnya mengajukan ke Permata gitu ya, ataupun ke tempat-tempat yang lainnya. Seperti itu, Mas Aid. Iya. Jadi memang sangat penting ya Pak Abi untuk dibangun sejak dini ya, atau sedini mungkin ya, karena mungkin ke depan kita nggak akan tahu kebutuhannya untuk seperti pengajuan kredit tadi ya, atau mungkin untuk kita melamar kerja gitu ya, atau mungkin untuk sewa rumah, itu jadi akan dipakai gitu ya untuk credit scoring. Makanya kita bangun dari sejak dini supaya nilainya juga baik gitu ya Pak Abi ya. Oke, saya kembali ke Bu Sandra. Bu Sandra, jadi apa yang harus dipertimbangkan nih Bu sebelum kita mengajukan pinjaman atau kredit mungkin dari sisi Permata Bank nih Bu? Oke, saya rasa dua hal ya. Yang pertama, tujuan pinjamannya itu untuk apa, gitu ya. Apalagi kalau ini pinjaman konsumtif, gitu ya. Jangan sampai kemudian kita mengajukan pinjaman untuk membayar pinjaman yang lainnya. Jadi ada satu dua case memang seperti itu gitu ya, tapi ini tidak baik lah. Ini menunjukkan kondisi keuangan si calon nasabah yang kurang baik gitu ya. Kemudian misalnya kayak nasabah mau apply personal loan atau Permata KTA, itu biasanya nanti disebutkan tuh di aplikasinya. Tujuannya untuk apa? Untuk biaya pendidikan atau untuk renovasi rumah atau mungkin untuk biaya pernikahan gitu ya. Jadi itu mesti jelas dulu tujuannya apa. Jadi jangan tergoda oleh tujuan-tujuan yang impulsif. Kemudian yang kedua kan ada besarnya pinjaman sama jangka waktu pinjaman gitu ya. Pastikan itu nanti sesuai dengan kapasitas dia pada saat membayar kembali pinjamannya. Kenapa? Kita mesti ingat lagi kalau misalnya nanti salah hitung gitu ya, nggak sesuai kapasitas, ini pengaruh loh ke riwayat kredit saya gitu ya. Jadi sebetulnya sih dua hal itu Pak. Jadi tujuannya sama kapasitas dalam membayar kembali pinjaman. Oke, jadi itu dua hal penting yang harus diperhatikan sebelum kita mengajukan pinjaman ya. Pertama adalah tujuannya, kedua kapasitas kemampuan kita dalam membayar ya Bu Sandra ya. Jangan sampai nanti jadi macet gitu ya, atau menggulung gitu ya tagihannya Bu Sandra ya. Oke, saya kembali ke Pak Abi nih. Pak Abi, lalu apa nih bentuk dukungan dari ID Score terhadap Permata Bank nih dalam hal kemudahan akses kredit atau inklusi keuangan nih Pak Abi? Iya, jadi Permata Bank dengan juga ID Score sudah beberapa tahun ini sudah berkolaborasi. Kita membangun
suatu koneksi gitu ya antara ID Score dengan Permata Bank, dan kita membantu Permata Bank dalam hal melakukan analisa perkreditannya tadi melalui akses terhadap kredit scoring dan juga data-data perkreditan. Nah, dengan demikian tentu Permata Bank akan lebih mudah pada saat melakukan assessment atas calon debitur yang datang ke Permata Bank. Seperti itu. Jadi harapannya tentu dengan demikian mempermudah proses yang ada di Permata Bank gitu ya, apabila ada pengajuan perkreditan dari calon debitur atau calon nasabah yang lain. Nah, ini yang kita terus-menerus kerjasamakan dengan Permata Bank, dan kita bersyukur bahwa sudah terjalin dengan baik antara ID Score dengan Permata Bank, dan ke depan tentu saja kita berharap bahwa kerjasama ini akan terus ditingkatkan, dan tujuannya tentu saja bukan hanya untuk terkait dengan kemudahan pengajuan kreditan, tapi juga ini memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mengajukan pinjaman, bagaimana sebaiknya dalam mengatur reputasi keuangannya, dan sebagainya. Ini harapan kita tentu saja ke depan kita ID Score akan terus mendukung bisnis dari Permata Bank. Seperti itu, Mas Aid. Oke, kalau dari sisi Permata Bank sendiri gimana nih, Bu Sandra? Apa kolaborasinya yang dilakukan oleh ID Score nih, Bu? Sekarang atau mungkin ke depan gitu? Iya, jadi peranan ID Score ini sangat penting ya, karena kan memiliki data lembaga keuangan, bank atau non-bank ya, data kredit daripada si nasabah. Dan juga, dan saya percaya itu ada data non-kredit dari perusahaan publik lainnya yang kita juga bisa manfaatkan gitu ya. Ini yang saya bilang memang sangat-sangat penting dan sangat membantu untuk bank melakukan analisa kredit dan membuat keputusan kredit ya terhadap pengajuan kredit dari calon nasabah. Nah, tadi juga seperti Pak Abi jelaskan, kolaborasi ini juga sudah terjalin beberapa lama gitu ya. Dan kita juga sekarang lagi membangun koneksi ya supaya nanti lebih cepat lagi integrasi pengecekan data nasabah. Jadi proses persetujuan kredit atau pengecekan ke ID Score itu bisa dilakukan dalam waktu yang sangat cepat, dalam hitungan detik gitu loh Pak Ai. Oke, baik Bu Sandra. Baik Bu Sandra, Pak Abi, ini ada satu pertanyaan menarik nih, mungkin bisa dijawab oleh Bu Sandra dan Pak Abi juga ya. Kalau misalkan kita sebagai pribadi ini belum punya atau belum pernah mengajukan pinjaman nih Pak Abi dan Bu Sandra, parameter scoringnya itu dilihat dari mana nih Bu Sandra atau Pak Abi ya? Dianalisanya lewat apa nih Bu Sandra? Mungkin dari Bu Sandra dulu. Iya. Kalau untuk nasabah-nasabah yang belum mempunyai pinjaman ya, kalau kami di bank itu kan sebetulnya dari data-data yang dilakukan, yang disampit oleh nasabah, kita juga bisa melihat itu ya seperti apa kapasitasnya nanti dalam melakukan pembayaran, itu satu. Kemudian kita juga tetap bisa mengecek ke data internal bank. Mungkin nasabah itu juga mempunyai tabungan di bank. Nah, ini juga menjadi faktor-faktor utama, walaupun apalagi biasanya kalau kaum milenial ini kan ini produk pertamanya ya. Jadi ini bisa menjadi penunjang dalam memberikan confidence untuk bank dalam memberikan. Oke, kalau dari sisi Pak Abi gimana nih Pak? Dari sisi scoringnya seperti apa nih Pak kalau misalkan belum punya riwayat kredit gitu ya Pak Abi? Iya. Jadi apabila ada masyarakat belum memiliki riwayat kredit, kalau dari kami sendiri memang kami juga memiliki data-data non kredit lainnya, seperti itu Mas Aik. Jadi tentu masyarakat kan tidak mungkin ada data-data yang dimiliki, seperti contoh misalnya saat ini kalau kita ketahui mungkin setiap masyarakat sudah memiliki telepon selular, seperti itu ya, handphone, seperti itu. Nah, itu di kami juga memiliki data-data terkait dengan telekomunikasi. Kami bekerja sama dengan telekomunikasi, penyedia jasa telekomunikasi. Nah, dari situ kita bisa juga mengetahui misalnya perilaku ataupun behavior dari masyarakat dalam hal menggunakan telekomunikasi, handphone, seperti itu. Nah, kami melakukan scoring juga atas hal tersebut, yang kami sebut adalah telco score. Artinya, perilaku masyarakat ataupun calon nasabah gitu ya pada saat menggunakan handphone, telepon, misalnya penggunaan pulsa dan sebagainya, itu kami lakukan scoring juga. Seperti itu Mas Aik. Nah, itu adalah salah satu cara untuk melakukan analisa scoring menggunakan data-data lainnya. Seperti itu. Nah, diharapkan
dengan adanya data-data lain seperti data-data telco seperti itu bisa dilakukan scoring. Nah, diharapkan kita bisa mengetahui nih perilaku yang bersangkutan seperti apa. Nah, itu bisa dikombinasikan juga, ya, bisa dikombinasikan apabila yang bersangkutan melakukan pengajuan aplikasi ke lembaga keuangan, itu bisa dikombinasikan juga tadi dengan data-data yang disampaikan oleh Bu Sandra, penghasilannya seperti apa, data-data internal bank seperti apa. Nah, itu juga bisa dikombinasikan dengan data-data eksternal lain, ya, seperti tadi data scoring dari telco. Seperti itu, Mas Ai. Oke, jadi ini juga tadi ada menyambung pertanyaan yang lain ya Pak Abi. Jadi memang selain dari diambil datanya itu dari data-data kredit, juga ada data-data non kredit. Jadi ya Pak Abi ya, tadi ada pertanyaan data kredit score ini diambil dari mana sebenarnya Pak Abi? Jadi itu jawabannya ya Pak Abi ya, dari data-data kredit dan juga data-data non kredit ya. Tadi kalau tidak salah ada satu pertanyaan mungkin buat Bu Sandra. Bu Sandra, kalau untuk pengajuan pinjaman di Permata Bank sendiri, itu sekarang ini sudah bisa online atau harus datang ke kantor nih, Bu Sandra? Sudah bisa online, jadi kayak tadi saya jelaskan itu, jadi mengunduh saja aplikasi mobile banking milik Bank Permata ya, Permata Mobile X, itu nanti pinjaman diajukan itu dilakukan lewat aplikasi itu. Itu nanti prosesnya sangat cepat ya, jadi nasabah langsung bisa mengetahui apakah pinjamannya disetujui dan berapa limitnya. Oke, jadi sangat mudah sekali ya Bu ya, bisa dari mana saja nasabah bisa mengajukan ya. Dan ini juga cocok nih di masa pandemi seperti sekarang, mungkin orang juga takut-takut gitu ya keluar-keluar kalau nggak perlu banget gitu ya Bu Sandra ya. Oke, terima kasih nih Bu Sandra, Pak Abi, menarik sekali nih diskusi kita pada pagi hari ini ya. Jadi buat Sobat ID Score dan juga calon nasabah atau nasabah Bank Permata gitu ya, atau Permata Bank. Nah, buat yang mau tahu lebih lanjut ya terkait produk-produk pinjaman atau kreditnya Permata Bank atau mungkin kredit scoringnya ID Score atau My ID Score ya, nanti bisa juga cek di media sosial masing-masing ya. Untuk ID Score nanti bisa cek di Instagramnya di idscore.id, lalu untuk Facebooknya di Pevindo Credit Bureau, lalu di Twitternya @idscore_ind, lalu ada LinkedIn-nya ID Score Pevindo Biro Kredit, dan juga ada YouTube ID Score Indonesia, dan juga bisa ke website www.idscore.id ya. Nah, untuk Permata Bank mungkin nanti bisa cek di Instagramnya @permatabank, lalu di Facebook Permata Bank, Twitter juga @permatabank, LinkedIn-nya juga Permata Bank, YouTube juga Permata Bank, dan websitenya di www.permatabank.com ya. Jadi itu bisa semua nanti ada di situ ya Pak Abi, Bu Sandra ya, bisa dicek ya bagi calon nasabah ataupun Sobat ID Score yang ingin tahu lebih lanjut terkait credit scoring maupun jenis-jenis atau pinjaman-pinjaman yang ditawarkan oleh Permata Bank gitu ya. Nah, oke, sebagai penutup nih, mungkin kita kesimpulan nih Pak Abi dan Bu Sandra. Mungkin saya ke Bu Sandra dulu nih. Apa yang jadi kesimpulan tema kita pada pagi hari ini, Bu? Bagaimana solusi jitu agar pinjaman kita disetujui? Dari Bu Sandra, seperti apa nih, Bu? Iya, jadi banyak sekali kan produk pinjaman ya yang ada di market pada saat ini ya. Jadi kembali lagi ya, pada saat kita mau melakukan pinjaman itu, kita betul-betul mesti tahu tujuannya untuk apa. Ya, nanti setelah pinjamannya disetujui, kita pastikan bahwa kita itu selalu disiplin dalam membayar supaya tidak ada tunggakan, supaya riwayat kredit kita itu bagus. Jadi itu saya rasa betul-betul solusi jitu yang kita mesti pegang, karena riwayat kredit itu melekat pada kita, ya. Jadi kita selalu harus jaga. Nah, itu tadi yang Pak Abi juga sebutkan, udah bisa dibantu nih dengan My ID Score ya. Jadi kita bisa ngecek juga nanti seperti apa kita punya kredit score di sana. Jadi itu aja kesimpulan dari saya, Pak Abi. Oke, baik Bu Sandra. Nah, dari sisi Pak Abi bagaimana nih Pak Abi kesimpulannya terkait tema kita pada pagi hari ini? Ya, jadi dari saya bahwa memang sudah waktunya kita untuk terus-menerus masyarakat gitu ya, untuk selalu menjaga reputasi keuangan kita. Reputasi keuangan tersebut tadi tercermin dari riwayat pembayaran kita, riwayat fasilitas kita, dan itu dihitung menjadi suatu skor kredit atau kredit scoring. Nah, oleh karena itu, maka masyarakat sudah selayaknya terus-menerus kita untuk memperbaiki apabila ada hal yang masih kurang dari sisi riwayat perkreditannya, dan tentu saja juga dapat melakukan pengecekan secara berkala ke myidscore.id
id. Seperti apa riwayat kita, reputasi kita. Nah, dari situ tentu kita bisa memperbaiki diri kalau ada yang kurang, dan itu bisa menjadi salah satu cara bagi kita untuk selalu mengecek kondisi keuangan kita. Jadi bukan hanya kita mengecek kondisi kesehatan, tapi kita juga dapat secara rutin mengecek kondisi keuangan kita seperti apa, dan juga data-data kita seperti apa. Jadi harapannya terus-menerus kita harus jaga reputasi keuangan kita agar pada saat waktunya kita masuk ke perbankan melalui pinjaman, kita dapat dengan mudah disetujui. Seperti itu, Mas Ai. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Abi, Bu Sandra. Sangat menarik diskusi kita pada pagi hari ini dan mungkin sangat mencerahkan ya buat Sobat iDiskor dan juga para calon nasabah Permata Bank ya. Semoga nanti pinjamannya bisa disetujui ya dengan melihat atau menonton tayangan kita pada pagi hari ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Sandra, Pak Abi, sehat selalu, sukses selalu. Oke, Sobat iDiskor, terima kasih juga buat yang sudah menyaksikan. Nanti juga bisa disaksikan kembali di IGTV dan juga media sosialnya iDiskor ya. Nah, sampai jumpa lagi di Bincang Santai episode mendatang dengan tentunya dengan tema-tema dan topik yang tidak kalah menarik dan juga narasumber yang tidak kalah menarik. Oke, selamat pagi Bu Sandra, Pak Abi.